Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat apa yang diharapkan. Amin. Kali ini saya mau membahas masalah perilaku pendukung Prabowo Gibran. Tapi saya membahas di sini dalam hal pendukung yang kesana dari kubu Pak Jokowi, terus yang dari kubu Budi Ari. Artinya dulu kan dia satu kelompok ya dengan PDI dan Ganjar ya, tapi ada yang berlaksana. Perilaku itu ya sangat lucu dan menggemaskan juga, tapi kadang-kadang naif juga ya. Kita mulai dari Gibran dulu ya. Jadi seorang putra mahkota yang mencela-mencela, yang sebelumnya mengaku tegak lurus ke PDI Perjuangan, dirinya menolak dicalonkan jadi Baca Pres Prabowo, hingga berubah haluan lalu mengkhianati partainya yang telah membesarkan namanya, bergabung dengan Prabowo hingga dukungan pamannya yang mengobrak-ngabrik tatanan hukum demi jalan menjadi cawapres. Di sini kelompok akar rumput pun tidak kalah panasnya ya di media sosial. Saat ini saling serang sudah terjadi antara pendukung Prabowo yang seolah-olah sudah berubah menjadi cebong karena didukung oleh Jokowi, berkolaborasi dengan pendukung Jokowi dari gerbong kosong Budi Ari. Nah, di sini anggaplah pendukung Gibran saling serang dengan pendukung Jokowi yang beralih dukungannya ke Ganjar Pranowo. Tapi di sini ada yang aneh dari pendukung Prabowo. Dulu ketika Jokowi masih lurus-lurusnya, mereka mencaci maki Jokowi. Sudah tak terhitung sebutan mereka terhadap Jokowi, mulai dari anak komunis, anak PKI, bapaknya Jokowi Cina, ibu Jokowi sebagai aktivis Gerwani, presidennya Plonga-Plongo. Ya sudah, semua tumpek-plek saat itu. Nah, tapi sekarang ketika Jokowi salah melangkah, yaitu membiarkan hukum konstitusi dimanipulasi demi Gibran, pendukung Prabowo kemudian menjadi sok paling cebong membela mati-matian Jokowi. Dan Gibran yang telah salah jalan, sebenarnya masyarakat tidak mempermasalahkan majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo, karena itulah sebenarnya demokrasi. Seperti halnya kata Jokowi yang menentukan menang atau tidak itu adalah suara rakyat. Tapi maju Gibran di sini harus dengan cara yang baik, jujur. Nah, tidak seolah-olah hukum diintervensi untuk memuluskan jalannya Gibran. Mau menang atau kalah, ke depan pasti gelar pecundang dan pengkhianat akan tersemat kepadanya. Dan yang menarik dari pendukung Prabowo ini, mereka selalu mengaburkan permasalahan maju Gibran karena berubah konstitusi dengan narasi bahwa pendukung Ganjar Pranowo sangat ketakutan atas majunya Gibran tersebut. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sebuah aturan hukum yang sengaja ditabrak demi ambisi, dan hal itulah yang kemudian dipermasalahkan oleh banyak orang ya. Bahkan para profesor, pakar-pakar hukum ketatanegaraan semua satu suara bahwa langkah Gibran tersebut mencederai demokrasi. Lalu banyak pendukung Prabowo mengatakan manuver Jokowi dan dianggap demi kemakmuran Indonesia. Yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana bisa ada kemakmuran ke depan, sedangkan hukum saja dibuat mainan ya. Saat ini saja sudah berani mengobrak-abrik aturan demi kelompok dan kekuasaan. Bagaimana jadinya Indonesia ke depan bila sampai mereka dibiarkan ya,
kita sebagai masyarakat yang sehat, yang masih bisa berpikir waras, tidak akan segampang itu dibodohi kalau mereka beranggapan merubah konstitusi agar para kaum muda punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi presiden. Harusnya keputusan MK tersebut tidak diterapkan pada saat ini, di saat Gibran sangat berambisi ingin menjadi cawapres. Mungkin bisa dimulai diterapkan pada tahun depan atau tahun-tahun nanti ya. Jadi di sini sangat terlihat jelas benang merah ya, atas majunya Gibran dan dirubahnya undang-undang tersebut. Dan yang paling lucu dari pendukung Jokowi dari gerbong Budi Ari, saat ini mereka harus mengkanter segala isu tentang Prabowo, terutama pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan oleh Prabowo pada masa silam, masa tahun 2019 ya, 98 lah saat itu yang ribut kan. Nah, pada tahun 2019 mereka getol sekali menjadi juru bicara Jokowi mengungkit kasus penculikan para aktivis yang dilakukan oleh Prabowo. Bahkan mereka seolah-olah dibasahi oleh linangan air mata dari para keluarga dan aktivis 98. Kala itu kami menyatakan menolak pencapresan Prabowo. Nah, jadi Prabowo dipilih orang yang mempunyai latar belakang moral yang kurang memperhatikan rakyat. Indonesia sekarang berubah haluan. Mereka saat ini jadi mengkanter isu pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Prabowo bersama tim mawarnya ya. Kini mereka seolah-olah menari di atas air mata keluarga korban ya. Sangat berharap anak-anak mereka bisa kembali eksis lagi ya. Minimal jangan seperti kayak begini. Bagaimana rasanya keluarganya dari yang hilang-hilang itu ya. Itulah yang saya bilang tadi, ini adalah semacam kayak tindakan yang lucu. Dulu menolak, sekarang sebagai timnya. Bagaimana rasanya itu ya? Yang pernah diucapkan dengan berhambur-hambur arwan sekarang cool. Aduh, sakit kalau kita lihat pertontonan begitu. Nah kami yang berpikiran waras dan sehat, kita akan mempertahankan NKRI ini dengan jalur yang benar. Fakta sudah membuktikan bahwa kita yang benar. Kenapa? Sekarang pakar-pakar hukum tata negara itu tidak akan memihak karena dia disiplin ilmunya tinggi. Ini sudah pertanda bahwa kami di sini memang jalannya lurus. Kita mempertahankan Indonesia dari tangan-tangan jahil. Ya, mudah-mudahan gerakan kita akan mendapatkan hasil. Terima kasih, Merdeka.